Puji Tuhan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali kita mengikuti program Doa Pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam sorga, yang kami kenal di dalam nama Yesus, kami mengucap syukur untuk hari yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan ayat pokok firman Tuhan dari Efesus 5 ayatnya yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Puji Tuhan. Mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan adalah suatu kehendak daripada Tuhan. Dengan senantiasa mengucap syukur, itu adalah satu hal yang baik. Kita dapat menyampaikan rasa terima kasih kita kepada Tuhan. Inilah yang dikehendaki Tuhan. Setiap hari ketika kita bangun tidur, kita harus mencari hadirat Tuhan terlebih dahulu. Memulai hari, sehingga kita mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan saja. Di dalam hadirat Tuhan, kita boleh bersaat teduh, menikmati kebaikan daripada Tuhan. Firman Allah menjelaskan saat mana kita harus mengucap syukur. Saya mencatat ada dua hal saja yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah kita harus mengucap syukur dalam keadaan sukar sekalipun, pada masa sulit, dalam segala pergumulan kita, ketika kita mengalami banyak persoalan dan pergumulan di dalam hidup. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang serasa tidak baik, pada saat kita mengalami masalah beban yang berat, kita harus tetap mengucap syukur. Jangan sampai kita mengeluh di dalam hidup kita. Sebab kalau kita mengeluh, maka kita kehilangan damai sejahtera, kita kehilangan ketenangan. Sebab itu, mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan kekuatan yang baru yang daripada Tuhan, karena Roh Kudus akan bekerja di dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, kita dapat mengucap syukur pada saat kita mengalami kemenangan, pada saat kita diberkati dalam keadaan yang baik, dalam keadaan sukacita dan senang. Pada saat kita mengalami pertolongan Tuhan, kita harus mengucap syukur. Di dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yesus Kristus memberikan kemenangan kepada kita, sehingga layak kita mengucap syukur. Pada saat kita mengalami kesusahan, Tuhan sanggup memberikan kemenangan kepada kita. Tuhan sanggup memberikan keluputan kepada kita. Tuhan sanggup menyembuhkan. Tuhan sanggup memberkati apapun di dalam pergumulan kita. Dan kita tidak boleh lupa akan pertolongan daripada Tuhan. Puji Tuhan. Karena tanpa pertolongan Tuhan,
semua itu sia-sia saja. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan, kemampuan manusia, pengalaman kita, tetapi kita mau berharap kepada pertolongan daripada Tuhan saja. Jadi dapat kita lihat dalam keadaan suka dan duka, kita harus mengucap syukur. Kita masih boleh hidup, menikmati hidup di dalam dunia ini. Semuanya hanya karena anugerah Tuhan saja. Oleh sebab itu kita mau belajar mengucap syukur. Karena firman Allah juga menjelaskan bahwa ucapan syukur itu seperti korban yang menyenangkan hati Tuhan. Ibrani 13 ayat yang ke-15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Pada saat kita memuji Tuhan, mengucap syukur, menyanyi untuk memuliakan Tuhan, itu sama seperti kita mempersembahkan korban kepada Allah. Dan korban persembahan pujian kita itu menyenangkan hati Tuhan. Korban persembahan puji-pujian kepada Allah itu semua bagi umat Tuhan untuk menghormati kemuliaan daripada Tuhan, bahwa kita mengakui kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan saja yang layak dipuji dan disembah, karena Dia adalah Tuhan, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Sebab itu patutlah kita datang ke hadirat Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan senantiasa. Puji Tuhan. Ibrani 12 ayat yang ke-28. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut. Puji Tuhan. Ketika kita mengucap syukur, mempersembahkan korban kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, kita harus mengerti bahwa ketika kita datang kepada hadirat Tuhan, kita harus datang dengan menurut cara yang berkenan, yaitu dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Ini sama dengan menghargai Tuhan, menghormati Tuhan. Kita sudah membaca tadi bahwa kerajaan Allah tidak tergoncangkan, kekal adanya, karena Allah adalah penguasa kehidupan. Biarlah segala yang bernafas memuji dan membesarkan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Hanya Allah yang layak dimuliakan dan dibesarkan. Kerajaannya kekal, tidak berubah, tidak bergoncang. Sebab itu mari kita mengucap syukur, menghormati Tuhan, memuji membesarkan nama Tuhan, karena Dia adalah Tuhan. Puji Tuhan. Sebab itu kita akan berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, hamba-Mu berdoa bagi setiap mereka yang mengikuti program doa pagi hari ini. Bagi mereka jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, Tuhan, hamba berdoa untuk mereka semua. Kiranya di dalam memulai hari ini Tuhan berkati setiap umat Tuhan. Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Mungkin ada yang mereka yang mengalami kesulitan, masalah. Mampukan mereka untuk tetap mengucap syukur. Kiranya Roh Kudus tolong mereka. Setiap umat Tuhan, mungkin ada mereka yang mengalami sakit penyakit. Hamba berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan, kami berdoa bagi mereka di dalam nama Yesus. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan sehatkan, sehingga umat Tuhan ini
boleh bersuka cita di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus nyatakan kuasa-Mu. Mungkin ada yang berkekurangan Tuhan dalam pergumulan. Tuhan berkati mereka. Setiap masalah rumah tangga, masalah pekerjaan, Tuhan tolong semuanya, nyatakan kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Dan Tuhan, kami mau memulai hari ini, kami mau melewati hari ini dengan penuh dengan ucapan syukur, karena kami tahu kami sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu kami mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kami tidak ingin mengeluh, kami ingin hidup benar-benar diberkati Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, dimanapun umat Tuhan berada pada saat ini, Tuhan berkati jasmani maupun rohani. Tuhan tolong setiap aktivitas umat Tuhan di dalam bekerja, apapun dimanapun mereka berada, Tuhan berkati. Hanya di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan.